Sekarang ditemani si kecil, acaranya manasin elep. Kita manasin ya. Yang ini udah agak lama nggak dipanasin, setelah kemarin dipakai manasin bersama. Kita panasin elefnya. Kita panasin ya. Oke, sambil manasin nanti kita cerita-cerita. Kebetulan kemarin ada request pertanyaan mengenai soal apa? Nah, Mas, dulu waktu sebelum ada GPS, gimana caranya mencari jalur kalau perjalanan luar kota. Jadi dulu kan pengalaman driver itu sejak tahun 2001 saya ya. Jadi saya tahun 2001 sudah sering keluar kota, sering rental mobil sana sini kayak gitu kan. Gimana caranya agar kita bisa tahu tujuan, karena jalur luar kota kan tidak semua orang pasti paham ya. Jadi dulu awalnya emang lucu juga sih, saya bisa perjalanan luar kota. Jadi pertama dulu saya ke Tegal, ke Kabupaten Tegal. Kebetulan ada teman yang di sana nganter ke Kabupaten Tegal ya. Nah, nanti saya cerita sambil manasin elep. Bentar, kita ambil kunci yang satu lagi. Sino, ambil kunci. Oke, yang satu juga dipanasin nanti, karena udah terakhir ya kemarin pas manasin bareng-bareng sama temen-temen. Ini dipanasin lagi. Dipanasin. Kalau manasin jangan lupa AC juga dihidupin biar juga. Dulu gini. Dulu sebelum ada GPS, kalau luar kota saya selalu menggunakan ini. Ini udah lama saya gunakan ya, pakai Atlas. Kalau luar kota, karena saya juga belum pernah sama sekali ke kota tersebut, jadi saya menggunakan alat bantu buku ini, Atlas. Nah ini, nah kebetulan awal mula dulu di lingkup Jawa Tengah ya, kita buka peta kayak gitu. Jadi dulu domisili saya di sini ya, karena kan di Jogja. Nah di Wates ini. Nah kebetulan tujuannya ke Kabupaten Tegal. Nah di sini ya, di Tegal ya. Dulu saya kebetulan ada teman yang sini, teman kuliah dulu di Jogja, kuliah di Jogja. Terus suatu ketika dia minta tolong saya suruh nganter pulang. Nah kebetulan waktu itu ada mobil rental, pertama kali saya pakai mobil Espas tahun 2001, pakai Espas. Nah dulu karena belum pernah sama sekali ya, saya lihat peta kayak gini, saya urutkan kalau mau menuju ke Tegal itu wilayah mana saja yang saya lalui. Nah kebetulan waktu itu kan saya baca pertama Purworejo, terus Kebumen,
terus ini sampai di wilayah Banyumas. Banyumas itu ada namanya Wangon. Nah, sampai di Wangon ini saya ambil belum sampai Wangon ya. Kebetulan dulu saya lewatnya ini mana Kroyan. Nah, daerah sini lah, Banyumas sini lah. Jadi saya lewatnya lewat Purbalingga. Jadi lewat sini karena kebetulan dulu mampirnya ke wilayah sini dulu. Jadi Randu Dongkal. Karena tujuan pertama Randu Dongkal terus Kabupaten Tegal. Otomatis saya ngambilnya dari sini ke arah Purwokerto tapi ngambil arah Purbalingga. Setelah Purbalingga ke Belik ke Randu Dongkal. Nah, di sini sempat nginap semalam. Terus akhirnya saya ke Tegal itu ke Pemalang dulu, baru Pemalang, baru ke Tegal. Nah, di sini sempat nginap 1 malam juga, terus akhirnya pulang ke Jogja tapi melewatnya Pantura. Jadi pertama dulu saya catat dulu daerah-daerah yang saya lalui, saya catat. Terus ya akhirnya sampai juga. Oke, kita lanjut lagi ceritanya ya soal tadi. Gimana sedulur semuanya? Semoga selalu baik-baik saja ya, selalu dalam lindungannya, diberikan kesehatan yang pasti ya. Oke, situasi semakin ya seperti inilah, tidak ada yang berubah kayak gitu. Oke, tadi soal mengenai mencari jalan ya, karena dulu kalau luar kota itu kan kita tidak ada Google Map. Caranya gimana gitu kita kalau driver luar kota gitu ya. Tadi kan kebetulan pengalaman saya seperti itu. Kalau dulu saya selalu pakai peta ya, jadi saya buka peta dulu tujuan mana yang akan dituju. Setelah itu saya urutkan daerah-daerah yang akan dilalui. Kan di situ ada misalnya tadi seperti ke Kabupaten Tegal. Jadi saya luar kota pertama kali itu bawa mobil itu pakai Espas dulu. Ngerental pertama nganter teman kuliah tahun 2001 itu saya masih ingat pakai Daihatsu Espas. Jadi wilayah yang saya lalui itu saya catat betul urut-urutannya. Kalau setelah misalkan saya dari Jogja ke Purworejo, Kebumen, terus tadi wilayah Banyumas, Buntu namanya. Nah, di Buntu itu ada perempatan yang arah ke Purwokerto. Jadi setelah saya melihat peta tadi kan terlihat ya ada tujuan-tujuan utamanya. Jadi terus kalau melewati persimpangan itu saya selalu mengurangi kecepatan, memantau rambu lalu lintas. Salah satunya ya pelang arah tujuan. Nah, di situ setiap perempatan atau pertigaan atau jalur masuk ke dalam kota atau luar kota itu pasti ada rambu-rambu arahnya. Jadi rambu-rambu itu pasti tertulis dengan jelas arahnya kemana. Jadi, misalkan kalau kita bingung jalur luar kota itu aspalnya pasti lebih lebar. Beda kalau mau masuk ke daerah lokal. Kalau mau daerah lokal itu kebanyakan aspalnya masih agak sempit. Terus gimana ya, beda sih dengan jalur lintas provinsi itu jelas beda sekali. Jadi terlihat banget kalau ini jalur lintas provinsi kayak gitu. Jadi setelah saya tulis setiap perempatan atau persimpangan itu saya harus hati-hati ngecek pelangannya arah kemana gitu. Jadi setelah saya sampai misalnya tadi arah Purworejo, saya pantau terus ternyata arahnya arah ke Kebumen, Gombong, selanjutnya kayak gitu. Jadi saya ikutin terus. Waktu itu pertama kali jadi ya emang nggak bisa kenceng. Tapi kalau tahun 2001 jalan masih agak lumayan sepi, nggak terlalu ramai, jadi nggak ribet. Kadang saya juga nempel misalkan ada bus yang tujuannya Purwokerto atau Cilacap itu saya ngikutin kayak gitu, atau truk gitu kayak saya ikutin kayak gitu. Tapi nanti kalau setelah ada persimpangan kita ikutin arah yang akan kita tuju kayak gitu. Misalkan kita
salah jalur itu biasanya saya menggunakan kompas. Waktu itu kan saya ada kompas di jam tangan, itu ada kompasnya kecil itu. Saya lihat ini arahnya arah, jangan sampai bingung arah antara ke utara atau ke barat atau ke selatan, tuh jangan sampai kita bingung. Akhirnya ya waktu itu sukses, jadi nggak sempat nggak sempat sampai terlewat terlalu jauh, itu saya belum pernah sama sekali. Nah, setelah pengalaman itu ke Tegal pertama kali, saya nyoba beda jalur lah, pulangnya beda jalur, coba kita jalur yang lain. Ya itu lagi, kita cek di peta alur-alurnya seperti apa, akhirnya ketemu juga. Nah, seperti itu kira-kira untuk pengalaman saya kalau dulu luar kota sebelum ada sekarang Google Map. Lebih mudah lagi ya, meski kadang Google Map juga nggak bener, tapi paling nggak membantu sih, mengarahkan kita tujuan yang akan dituju. Karena kita nggak mungkin langsung tahu tempatnya yang kita tuju, nggak mungkin. Biasanya kita kalau suruh ngantar orang, mas kita ngantar ke mana gitu kan, ada alamatnya lengkap. Begitu ada alamat lengkap, kita tuju yang terdekat dengan alamat itu pasti ketemu. Kayak dulu saya sampai ke daerah Palembang itu juga kayak gitu. Jadi asal ada alamat lengkap, kita cek melalui peta, kita ngikutin plang rambu lalu lintas sama kendaraan yang sering, misalkan kayak bus, truk ekspedisi kayak gitu, saya ngikutin kayak gitu. Jadi itu pengalaman saya kalau dulu luar kota tanpa menggunakan Google Map ya, karena dulu memang belum ada. Oke, terima kasih. Sepertinya untuk memanasi mesin sudah cukup ya. AC juga udah dingin, karena nggak terlalu lama, paling ya cukup 5 menit lah. Oke gitu. Nanti sepertinya ada temen yang mau datang. Oke sedulur, makasih. Cukup ini dulu aja. Ini dulu untuk mencari jalur luar kota ya. Saya pasti pakai peta seperti ini. Ini misalkan ini seluruh Pulau Jawa. Nanti kita tinggal pilih mau tujuan kemana. Misalkan ke daerah Jawa Barat. Nah ini udah jelas ya, lengkap ya. Alur-alurnya kan, kota-kotanya udah lengkap ya. Misalnya ke Bandung. Ke Bandung itu jalurnya pasti lewat jalur selatan ya. Nah ini. Jadi misalkan dari Jawa Tengah masuk ke wilayah Ciamis. Nah, ini perbatasannya di sini. Terus Ciamis, setelah Ciamis arah Melangpong sini. Melangpong. Ini terus ini kawasan daerah Nagrek ya. Daerah sini terus sampai aja ke Bandung, masuk ke sini. Nah, biasanya kalau ke Bandung nanti tujuannya mana gitu, kita tinggal nyari. Kan ada alamat lengkap, pasti di sini ada tertera. Misalkan ke daerah Lembang. Ya udah, berarti kita tinggal arah sini. Nanti kita lihat di Bandung kota itu ada plang arah Lembang, itu pasti ada kayak gitu. Jadi kalaupun kita langsung tahu tempatnya itu, kalau belum pernah ke sana nggak mungkin kita bakalan tahu tempatnya. Kita cari, tanya-tanya. Jadi nggak usah malu untuk tanya atau bertanya ke warga sekitar, tuh nggak usah malu atau nggak masalah, karena daripada kita bingung, lebih baik kita tanya. Jadi waktu itu seperti itu. Ini yang wilayah Jawa Tengah tadi, provinsi Jawa Tengah. Ini yang Jawa Timur. Nah, jadi kayak gitu. Otomatis mempermudah adanya peta ini, mempermudah tujuan yang akan kita tuju kayak gitu.